Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armayanti dengan NIM B2206030, Fakultas Kesehatan Program Studi Kebidanan, Universitas Megawati Palopo. Jadi di sini saya akan melakukan praktik pemasangan IUD. Baik, langsung saja kita langsung ke praktik pemasangannya. Setelah melakukan langkah-langkah pemeriksaan, sekarang kita masuk ke tindakan pemasangan. Yang pertama, periksa lampu apakah sudah dipasang dan sudah dinyalakan. Sudah. Kemudian kita pakai kembali sarung tangan steril atau handscoon. Setelah memasang handscoon, kita lanjut ke pasang spekulum ke dalam vagina untuk melihat serviks. Kita miringkan terlebih dahulu. Setelah masuk, kemudian kita putar seperti ini. Kemudian buka spekulumnya. Setelah itu kita mengusap serviks. Setelah itu kita mengusap serviks menggunakan antiseptik. Sebanyak 2-3 kali. Setelah itu buang ke bengkok. Kemudian kita menjepit serviks menggunakan tenakulum pada posisi jam 11. Ketika mendengar bunyi tek, berarti itu sudah terjepit. Setelah itu kita masukkan sonde uterusnya. Kita masukkan sonde uterus untuk mengukur kedalaman uterus. Jika masih ada tahanan, kita bisa melonggarkan penjepitnya, tenakulum. Setelah itu kita dorong lagi. Ketika sudah sampai tahanan berikutnya, berarti itu sudah sampai di uterus. Setelah itu kita tarik keluar, kemudian kita lihat sampai di mana basahnya, berarti itu panjang uterusnya. Kemudian kita ukur di atas IUD yang masih terbungkus. Kemudian seperti ini. Kemudian kita lihat dari luar, kan ada di plastiknya itu ada huruf-huruf atau angka yang menandakan ukuran dari IUD ini. Kita lihat, panjangnya, misalkan panjangnya sepanjang 7 cm. Kemudian kita taruh sonde uterusnya ke bengkok. Setelah itu kita mengeluarkan IUD dari plastiknya pelan-pelan tanpa menyentuh bagian yang steril. Nah, kemudian kita mencocokkan, kita menggeser-geser cincin yang berwarna biru tadi dan mencocokkan dengan yang tadi sudah diukur sepanjang 7 cm. Kemudian kita posisikan cincin yang berwarna biru itu sejajar dengan sepanjang dengan sayap IUD. Setelah itu kita memasukkan IUD ke dalam vagina, dalam uterus. Kalau masih ada tahanan, kita dorong saja terus sampai di ujung tahanan berikutnya. Jika tidak lagi terdorong, berarti itu sudah sampai di uterus. Setelah itu kita bisa pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Setelah itu kita lepaskan IUD dengan menggunakan teknik withdraw atau menarik keluar tabung insenter sampai pangkal pendorong. Seperti ini. Nah, setelah itu pada saat kita menarik
insenter, kita tahan pendorong. Jadi pendorong ini tidak boleh bergerak, kemudian kita keluarkan pendorong dari tabung insenter. Kemudian inserter didorong kembali masuk ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa ada tahanan. Hal ini untuk memastikan jika IUD itu sudah terlepas dari inserternya. Kemudian kita tarik kembali inserter, kemudian sisakan benang IUD 2-3 cm, kemudian kita potong. Setelah itu tarik inserter dan taruh ke bengkok. Kemudian kita lihat benang IUD-nya, jika masih kelihatan kita rapikan di porsio seperti ini. Setelah itu pemasangan selesai, kita bisa melepaskan tenakulum dengan hati-hati. Kemudian kita lihat porsionya yang tadi dijepit, apakah ada pendarahan sedikit dengan mengecek menggunakan kapas yang dijepit. Kemudian kita tekankan ke sini, tahan sekitar 1 menit atau 30-60 detik. Kemudian kita lihat kalau masih pendarahan atau masih ada darah, kita bisa melanjutkan kembali untuk menekan menggunakan kasa selama 30-60 detik. Kemudian kita lihat apakah sudah tidak ada atau masih ada. Oh, sudah tidak ada. Kemudian kita mengeluarkan spekulum dengan hati-hati seperti ini. Kita bisa mengecilkan spekulum, kemudian kita tarik, kemudian miringkan dan tarik. Pemasangan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan praktik pemasangan implan, KB implan. Di sini sudah ada pasiennya. Pada persiapan pasien kita bisa menyambut dan sapa pasien. Selamat datang Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kemudian kita bisa memperkenalkan diri dengan seperti ini. Perkenalkan Bu, saya Bidan Arma yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Nah, kemudian kita bisa menanyakan tentang ada reaksi alergi terhadap obat anestesi. Maaf Bu, apakah Ibu ada reaksi alergi terhadap obat bius? Tidak ada. Jika Ibu tidak mengetahui, kita bisa bertanya tentang apakah Ibu pernah cabut gigi di dokter, karena pencabutan gigi dokter di bius. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Setelah itu kita menganjurkan klien mencuci lengannya menggunakan sabun dan membilasnya dengan bersih. Mohon maaf Bu, Ibu bisa mencuci lengan Ibu di bagian lengan kiri atas dengan membersihkan dengan menggunakan sabun, karena di situ nanti akan ditempati untuk pemasangan implan. Dan saya sembari Ibu mencuci tangan, saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan juga. Setelah persiapan pasien tadi, kita masuk ke langkah-langkah. Kemudian kita mempersilahkan klien untuk ke meja tindakan. Kemudian kita meletakkan kain kering dan bersih di bawah lengan klien seperti ini, dan kita bisa mengatur posisi lengan Ibu dengan benar. Kemudian kita bisa menempatkan pemasangan pada bagian dalam lengan seperti ini. Pada bagian lengan kiri atas, kita bisa mengukurnya dari sini sepanjang 5 cm. Kemudian kita lihat, oh berarti di sini
kemudian kita berikan tanda. Maaf, seperti ini. Kita tanda di sini. Kita bertanda di sini. Setelah itu kita mencuci tangan kembali menggunakan 6 langkah sesuai dengan standar PI. Setelah itu kita pakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita pada lengan yang akan dipasangkan implan, kita mengusap antiseptik seperti ini, arahnya dari dalam keluar. Setelah itu buang ke bengkok. Kemudian kita pasang duk steril pada lengan ibu mengikuti pola. Kemudian kita mengambil lidokain sebanyak 3 cc. Setelah itu kita bisa suntikan anestesi tepat di bawah kulit. Caranya suntikan, terus kita bisa mengangkat squidnya agar lidokainnya tepat, sambil ditarik, sambil squid ditarik sambil kita menyuntikkan anestesinya seperti ini. Kemudian ke sisi sini lagi. Setelah itu kita uji anestesinya. Kita bisa mencubit-cubit dengan atau palpasi tindis-tindis. Kemudian kita lihat ekspresi wajahnya ibu dengan sembari bertanya, ibu apakah ini sakit? Jika tidak, berarti anestesinya sudah bekerja. Setelah menguji anestesinya, kita langsung ke pemasangan implannya. Seperti ini. Anggaplah ini implannya. Kemudian kita masukkan di sebelah sini. Setelah masuk, kita arahkan ke pola atas dengan secara perlahan. Kemudian kita bisa mendorong trokarnya sehingga kapsul pertama bisa keluar. Setelah itu kita tekan ujungnya agar kapsul implannya bisa tertahan. Kemudian kita bisa menariknya. Nah, setelah itu kita lihat, kita raba-raba apakah implannya masih ikut atau tidak. Oh, ternyata sudah tidak, berarti pemasangannya sudah pas. Kemudian kita lanjut lagi ke arah yang di bawahnya. Kita masukkan, kemudian kita dorong pendorongnya sampai dengan sini. Kemudian kita mematahkannya. Setelah itu kita tarik dan tahan kapsulnya seperti ini. Nah, setelah itu kita raba-raba apakah kapsulnya sudah ada di dalam. Oh, sudah ada, berarti implannya sudah terpasang. Kemudian kita keluarkan. Setelah itu kita bisa menekan daerah insisi tadi. Kita lihat apakah ada pendarahan atau tidak. Jika ada, kita memakai kasa. Kemudian setelah itu kita lihat lagi apakah darahnya masih keluar. Oh, sudah tidak, berarti pemasangannya sudah selesai. Kemudian setelah itu kita bisa memberi tahukan kepada ibu untuk perawatan pasca pemasangannya. Jika ada nanah, jika gatal atau keluar darah, kita bisa memberitahukan cara merawatnya. Nah, setelah selesai pemasangan, semua alat-alat kita masukkan ke dalam larutan klorin, kecuali squid tadi kita masukkan ke tempat sampah medis. Kita masukkan ke larutan klorin.
dengan cara mencelupkan tangan ke bawah, kemudian kita melepas handscoon, kemudian kita cuci tangan menggunakan standar PI 6 langkah tadi. Setelah itu kita observasi 5 menit sebelum memperbolehkan klien pulang. Kita observasi apakah terjadi sesuatu setelah pasca pemasangan. Namun jika tidak, berarti pemasangannya sudah berhasil. Terima kasih.